I Talk. Hai para pecinta film, selamat datang di Oneday Film. Kali ini, saya akan mereview serta membahas sebuah series yang berjudul Invisible. City series ini dirilis pada tahun 2021 untuk season pertamanya dan tahun 2023 untuk season keduanya. Series ini dibintangi oleh aktor maupun aktris terbaik seperti Alexandre Najrin, Margot Pejos, Jessica Chares, dan beberapa aktor maupun aktris terbaik lainnya. Series ini terdiri dari 2 season, yang mana saya akan membahas season pertamanya lebih dulu. Series ini akan mengisahkan tentang seorang detektif yang menemukan dunia tersembunyi yang dihuni oleh makhluk mitologi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler. Tujuan dari spoiler ini untuk memberikan penjelasan bagi kalian yang sudah menonton seriesnya, namun belum memahami isi ceritanya. Maka dari itulah, saya menyarankan kepada kalian agar kalian menonton seriesnya terlebih dahulu. Jika kalian belum menontonnya, baiklah tanpa berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria tua bernama Kiko yang bercerita kepada beberapa anak di acara festival desa. Kiko bercerita mengenai seorang pemburu yang berniat membunuh salah satu makhluk mitologi bernama Guru Pira. Guru Pira adalah sosok makhluk berwujud manusia yang memiliki bentuk tubuh terbakar di bagian kepalanya dan kakinya yang berjalan terbalik. Guru Pira adalah salah satu makhluk yang bertugas melindungi hutan. Pada suatu malam, seorang pemburu melepaskan tembakannya ke arah salah satu hewan di tengah hutan. Hal ini pun memancing kemarahan dari Guru Pira, sehingga Guru Pira pun berhasil membunuh pemburu tersebut dengan tombak apinya. Dan itulah cerita mitologi dari makhluk. Guru Pira, seorang anak bernama Luna, pun merasa kagum dengan cerita dari Kiko. Singkat cerita, tiba-tiba terjadi sebuah kebakaran di tengah hutan. Luna yang melihat sesuatu, dia pun mencoba masuk ke dalam hutan. Ibu dari Luna yang bernama Gabriel, dia langsung berlari ke tengah hutan untuk mencari anaknya. Kemudian cerita beralih ke seorang pria bernama Eric, yang merupakan suami dari Gabriel dan ayah dari Luna. Eric mendapatkan pesan dari kepolisian jika telah terjadi kebakaran di desa Tul dan menewaskan salah satu wanita karena istri dan anaknya berada di desa tersebut. Eric pun langsung bergegas untuk pergi ke sana. Setelah tiba di tempat tujuan, betapa terkejutnya Eric setelah mengetahui jika wanita yang tewas tersebut adalah istrinya sendiri. Namun untungnya Luna masih selamat. Satu bulan kemudian, Eric kembali memulai kehidupannya
dengan bekerja sebagai detektif polisi. Di kantornya, seorang wanita yang bernama Marsha merasa senang karena Eric kini kembali bekerja lagi. Eric berniat menyelidiki kematian istrinya yang masih belum tuntas. Namun, atasan Eric yang bernama Eva pun malah menyuruh Eric untuk melupakan kasus ini. Eva menjelaskan jika tak ditemukan barang bukti apapun. Dengan demikian, kejadian kebakaran yang menewaskan istri dari Eric dianggap sebagai sebuah kecelakaan. Mendengar ucapan dari Eva, Eric pun seketika merasa emosi. Saat malam hari, Eric mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan jika dia mengetahui penyebab kematian dari Gabriel. Orang ini pun menyuruh Eric untuk datang ke tepi pantai. Eric pun menunggu sangat lama hingga dia ketiduran, merasa jika dia telah diperang. Eric pun memutuskan untuk kembali pulang. Saat pagi harinya, Eric berniat melakukan lari pagi di tepi pantai. Dari kejauhan, Eric melihat segerombolan orang yang tengah menemukan seekor lumba merah muda yang telah tewas. Saat Eric bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa orang sebelumnya pun tiba-tiba menghilang. Kemudian kita beralih ke seorang wanita yang sebelumnya berada di tepi pantai, yang telah menemukan lumba-lumba sebelumnya. Wanita ini bernama Camilla. Camilla mendatangi salah satu bar dan mengatakan kepada seorang wanita bernama Ines jika terdapat lumba-lumba berwarna merah muda yang ditemukan tewas di tepi pantai. Ines pun seketika merasa terkejut. Kembali ke Eric. Eric menghubungi Marcia dan mengatakan jika dia menemukan lumba-lumba air tawar yang tewas di tepi pantai. Eric pun merasa tak percaya bagaimana lumba-lumba ini bisa berada di air asin, sebab seharusnya lumba-lumba ini berada di air tawar. Di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan seorang pria bernama Ishak yang berjalan dengan kaki yang pincang. Saat Isa akan kembali pulang, dia dihadang oleh pria bertubuh kekar yang bernama Tutu, yang merupakan pengikut dari Ines. Tutu memberikan kode kepada Isa untuk menyelidiki sesuatu. Sementara itu, Eric bersama Marcia memasukkan lumba-lumba ke dalam mobilnya dan berniat untuk dilakukan otopsi. Eric merasa curiga jika kematian lumba-lumba ini karena perbuatan seseorang. Sebelum itu, Eric dan Marcia mendatangi Suma di desa Tur yang mengabarkan jika ditemukan banyak sekali ikan yang tewas. Kiko yang merupakan penduduk asli di desa Tur, dia mengatakan kepada semua orang jika kematian ikan-ikan ini menandakan jika telah terjadi sesuatu dengan penunggu di danau air tawar. Namun, seorang pria bernama Gio malah mengatakan jika Kiko terlalu mempercayai cerita. Mitos Gio mengatakan jika kematian ikan ini karena telah terkontaminasi. Eric kemudian mendatangi Kiko dan bertanya apakah dia mengetahui kematian istrinya. Kiko pun menjawab tak tahu. Menurut Kiko, kematian istri dari Eric ada hubungannya dengan entitas jahat. Eric pun merasa bingung dengan apa yang dikatakan oleh Kiko. Kini rasa penasaran Eric pun semakin menjadi. Jadi saat Eric tengah perjalanan pulang, dia menghampiri salah satu tempat yang merupakan tempat otopsi. Sayangnya tak ada siapapun di tempat itu. Saat Eric akan kembali ke mobilnya, terdapat seorang pria atau Ishak yang tengah melihat mobil dari Eric. Eric pun langsung bergegas karena pergi. Ishak terlihat sangat mencurigakan. Saat malam harinya, ketika Eric tengah tidur, Ishak tiba-tiba masuk ke dalam rumah dari Eric. Ternyata, Ishak berniat mengambil lumba-lumba yang ditemukan Eric sebelumnya.
Tak disangka, Luna pun berhasil menciduk Ishak yang tengah mengendap. Endap karena mendengar Luna yang berbicara dengan seseorang. Arik pun terbangun dari tidurnya. Ishak yang takut ketahuan oleh Arik. Dia pun langsung pergi dari sana. Sialnya kaki Ishak tertinggal di rumah dari Arik. Arik yang merasa curiga pun langsung mengecek lumba-lumba di dalam mobilnya. Tak disangka, lumba-lumba itu berubah menjadi jasad seorang pria. Arik benar-benar tak percaya dengan semua ini. Karena merasa takut, Ika pun berniat untuk membuangnya ke tengah hutan. Sementara itu, Ishak meminta maaf kepada Tutu dan juga Ines jika dia tak berhasil membawa lumba-lumba tersebut. Kini lumba-lumba itu telah berubah menjadi wujud manusia. Ternyata Yohanes, Tutu, dan juga Ishak adalah golongan makhluk mitologi. Sementara itu, setelah Arik membuang jasad manusia lumba-lumba, dia pun menelepon polisi dengan nomor Semarang dan mengatakan jika telah ditemukan seorang mayat manusia yang tewas di tengah hutan. Keesokan paginya, Arik menemukan cerita mitos mengenai lumba-lumba yang berubah menjadi manusia. Arik pun merasa yakin jika lumba-lumba yang ditemukannya adalah makhluk mitologi. Arik bersama Marcia kemudian mendatangi mayat manusia yang dibuang Arik. Sebelumnya, Arik pun berpura-pura tak tahu tentang mayat itu. Kebetulan lewatlah Kiko di hutan tersebut. Arik kemudian bertanya kepada Kiko apakah dia mengenalnya. Kiko pun menjawab jika dia pernah melihat pria itu. Kini kecurigaan Arik kepada Desator pun semakin kuat. Arik kemudian jalan di Desator berharap menemukan jawaban atas kecurigaannya. Arik kemudian mendatangi salah satu rumah dari seorang wanita yang tengah hamil. Saat Arik bertanya dan menunjukkan foto dari mayat tersebut, wanita yang bernama Fabiana itu pun mengatakan iya karena dia mengenalnya. Fabiana pun langsung bersedih. Arik kemudian bertanya tentang siapa nama pria itu. Fabiana menjawab jika namanya adalah Menaus. Setelah mendapatkan cukup informasi, Arik berniat mengatopsi mayat dari Menaus. Di tengah kepala dari Menaus terdapat lubang yang sangat aneh. Marcia berfirasat jika Menaus telah dibunuh di kepalanya. Namun Arik menyadari jika Menaus adalah lumba-lumba yang berwujud manusia. Saat kembali ke kantor kepolisian, Arik bersama Marcia menemui Ivo agar dia diizinkan melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Karena Ivo merasa jika telah terjadi pembunuhan, dia pun mengizinkan Arik bersama Marcia mengambil kasus tersebut. Beralih ke Luna. Saat dia tengah membaca makhluk mitologi Brasil, datanglah Ishak yang muncul secara tiba-tiba. Luna mengatakan, apakah benar Ishak adalah Saji? Ishak pun akan menjawabnya jika Luna memberikan kakinya yang tertinggal. Setelah Luna memberikannya, Ishak pun langsung menghilang bagaikan angin yang berhembus. Kudu viral, kudu viral, kudu viral. Di rumah sakit, tempat dari jasad Manas berada, muncullah Ines yang menggunakan kekuatan sihirnya untuk menidurkan satpam penjaga ruangan. Ines kemudian mencari jasad dari Manas. Ketika sudah menemukannya, Ines menggunakan pasukan kupu-kupunya untuk membawa pergi jasad dari Manas. Ternyata Ines adalah makhluk mitologi dari kupu-kupu. Keesokan harinya,
ketika Arik tengah makan bersama dengan Luna. Dia mendapatkan telepon dari kantornya jika seorang wanita bernama Fabiana ingin bertemu dengannya. Erika pun langsung bergegas untuk pergi ke kantornya. Setibanya di sana, Arik bertanya mengapa Fabiana ingin menemuinya. Fabiana menjelaskan jika Manos bukanlah manusia biasa. Dia bertemu Manos di tepi danau saat tengah malam. Manos tiba-tiba muncul menghampirinya. Semenjak itulah, Fabiana menjalin hubungan dengan Manos. Dan anak yang dikandungnya ini adalah anak dari Manos. Beberapa orang di desanya tak setuju dengan hubungan Fabiana dengan makhluk mitologi. Namun hanya istri dari Erik, atau Gabriela, yang percaya dengannya. Sebab itulah, Fabiana menceritakan kisah ini karena dia merasa berhutang budi kepada istri dari Erik. Fabiana tak memaksa Erik untuk mempercayai kisahnya. Namun Fabiana meyakinkan Erik jika itulah kenyataannya. Kini Erik semakin yakin jika orang-orang di desa Tur bukanlah manusia biasa. Mereka adalah makhluk-makhluk mitologi yang hidup berdampingan dengan manusia. Erik pun merasa jika kematian istrinya pasti ada hubungannya dengan makhluk-makhluk mitologi ini. Saat sedang menyendiri, Erik mendapatkan telepon dari rumah sakit jika jasad Manos menghilang secara misterius. Erik dan Marcia pun langsung bergegas ke rumah sakit. Sang dokter mengatakan jika tak ada rekaman CCTV yang mencurigakan, jasad Manos menghilang begitu saja. Persia pun merasa heran bagaimana semua ini bisa terjadi. Namun Erik menyadari jika jasad Manos pasti diambil oleh makhluk mitologi yang lainnya. Saat di rumah sakit, Erik melihat kupu-kupu yang hinggap di sebelah CCTV. Erik pun mencari tahu tentang suatu hal yang berhubungan dengan kupu-kupu. Benar saja Erik menemukan informasi mengenai sebuah bar yang memiliki logo kupu-kupu. Di dalam bar tersebut, Erik bertemu dengan Ines, atau orang yang membawa jasad dari Manos. Ines bersikap seolah dia tak tahu siapa itu Erik. Dari suatu arah, terdapat Camilla yang bernyanyi seakan mencoba menghipnotis Erik. Saat Erik sudah masuk ke perangkap dari Camilla, Camilla pun bertanya tentang mengapa Erik membunuh Manos. Erik pun menjawab dengan jujur jika dia tak membunuhnya. Tujuannya ke tempat ini karena dirinya ingin menyelidiki kematian istrinya. Camilla pun merasa terkejut sebab dia bernama Ines, mengira jika Eriklah pembunuh dari kaum mereka. Camilla kemudian mencoba menenggelamkan Erik. Saat pagi hari, Erik tersadar di tepi pantai dengan tubuhnya yang basah. Kuyup Erik pun merasa bingung sebab terakhir dia ingat dirinya berada di sebuah bar. Erik kemudian kembali mendatangi bar milik dari Ines. Namun Tutu tak mengizinkannya masuk sebab bar telah tutup. Tutu kemudian mendatangi Ines dan mengatakan jika Erik masih hidup. Ines pun merasa terkejut sebab siapapun yang masuk ke perangkap dari Camilla, dia akan tewas. Beralih ke Erik. Erik kembali ke kantornya untuk mengingat tentang apa yang terjadi sebelumnya. Sementara itu, Tutu mencoba mencari Camilla yang menghilang saat mencoba menenggelamkan Erik. Pada akhirnya, Camilla pun berhasil ditemukan. Ines kemudian bertanya informasi apa yang dia dapatkan. Camilla mengatakan jika Erik bukan pembunuh dari Manos.
Penyelidikan Arik akan membantu mereka menemukan jawaban atas kematian yang menimpa Manos. Namun hal yang mengejutkannya, Arik tak meninggal saat Camilla mencoba menenggelamkannya. Camilla menganggap jika Arik ada hubungannya dengan entitas mereka. Inus pun merasa curiga tentang siapa Arik sebenarnya. Ines kemudian mendatangi kantor polisi dan berpura-pura jika dia ingin berbicara dengan Arik. Di kantor polisi, Ines mengatakan jika dia mengenal Manos. Baginya Manos sudah seperti adiknya sendiri. Mendengar jawaban itu, Arik pun menyadari jika Ines juga merupakan makhluk mitologi. Sementara itu, Arik dan Marsha dipanggil atasan mereka atau Ivo yang mengabarkan jika kasus yang mereka selidiki kini telah ditutup. Ivo menjelaskan jika kasus ini akan dialihkan ke divisi bagian pembunuhan. Arik pun merasa kesal dan langsung pergi dari sana. Arik kemudian mendatangi Kiko untuk mengetahui tentang makhluk mitologi di hutan ini. Arik sangat yakin jika pembunuh dari Gabriel bukanlah manusia. Kemudian Kiko pun mengajak Harry ke tengah hutan. Kiko mengatakan jika makhluk mitologi adalah makhluk yang hidup, berdampingan dengan manusia. Namun mereka tak akan membunuh manusia jika manusia itu sendiri tak mengganggu hidupnya dengan begitu. Pembunuh Gabriel bukanlah makhluk mitologi, melainkan dia adalah entitas jahat. Setelah mendengar jawaban itu, Arik pun berniat untuk kembali pulang. Saat di tengah jalan, Arik bertemu dengan Camilla yang ingin berbicara dengannya. Camilla mengatakan jika dia adalah makhluk mitologi, Putri Duyung. Camilla juga mengatakan jika Arik bukanlah manusia biasa. Arik harus mengingat masa kecilnya jika dia ingin tahu siapa pembunuh istrinya. Saat malam hari, Ines menyuruh Tutu untuk menangkap Camilla. Ines memiliki firasat jika Camilla telah membongkar entitas mereka yang seharusnya tak diceritakan kepada manusia. Sementara itu, Arik yang masih penasaran dengan jawaban Camilla. Dia pun berniat mendatangi Camilla. Namun saat tiba di depan rumah Camilla, seorang wanita mengatakan jika Camilla dibawa pergi oleh Tutu. Arik pun menyadari jika Camilla pasti ada di dalam bar milik Guinness. Arik kemudian menyusuri ke dalam ruangan. Di bar tersebut, Arik memasuki ruangan demi ruangan. Benar saja, terdapat beberapa benda yang mencurigakan di tempat itu. Saat Arik tengah melihat salah satu benda, muncullah Inus yang menggunakan kekuatan sihirnya agar Arik langsung tertidur. Saat Arik sudah tertidur, Ines mencoba masuk ke ingatan dari Arik. Saat Ines memasuki ingatan masa kecil dari Arik, dia pun langsung terlempar jauh setelah melihat Arik yang sedang melakukan ritual. Tutu dan Camilla pun langsung mendatangi Ines. Setelah mendengar suara benturan, Camilla kemudian langsung membawa pergi Arik. Camilla merasa takut jika Ines kemudian membunuh Arik saat telah tiba di rumah dari Arik. Camilla bertanya bagaimana Arik bisa mengalahkan Ines, sebab Ines adalah makhluk mitologi terkuat yang belum pernah terkalahkan. Arik pun menjawab jika dia tak tahu apa-apa. Arik hanya mengingat jika Ines mencoba memasuki pikirannya. Dari suatu arah, muncullah Luna yang merasa tak senang dengan kehadiran dari Camilla. Luna menyuruh Camilla agar segera pergi karena merasa tak enak. Camilla pun langsung pamit pergi kepada Arik.
Saat Camilla hampir tiba di rumahnya, muncullah Tutu yang mengatakan mengapa Camilla mencoba menyelamatkan Eric. Camilla pun menjawab jika Eric bukanlah pembunuh dari entitas mereka. Camilla mencoba meyakinkan Tutu jika Eric tak bersalah. Camilla kemudian mendatangi Ishak untuk berbicara dengannya. Camilla mengatakan jika dia ingin menyelidiki kematian dari Manos. Ishak pun menjawab jika dia akan membantu Camilla memecahkan kasus ini. Beralih ke Kiko. Saat Kiko berjalan ke tengah hutan, dia pun merasa terkejut sebab kuburan dari pemburu terkutuk yang dibunuh oleh Guru Pira telah terbebas. Dengan bergegas, Kiko langsung mendatangi Ines untuk mengabarkan hal itu. Di masa lampau, Ines lah yang menguburkan jasad dari pemburu tersebut. Pemburu itu telah terkutuk karena telah membunuh beberapa hewan yang merupakan bagian dari makhluk mitologi. Ines pun akhirnya menyegel kuburannya karena bumi yang menolak arwahnya. Setelah mendengar kabar itu, Ines pun berasa yakin jika arwah pemburu itulah yang membunuh Manos. Ines merasa curiga jika arwah pemburu itu merasuki Eric. Sementara itu, Marcia mencoba menyelidiki sendirian tentang kematian dari Manos. Marcia mendatangi Ines sebab dia merasa curiga jika Ines ada hubungannya dengan semua ini. Eric kemudian mendatangi salah satu rumah sakit yang memiliki catatan kematian ibunya. Eric ingin mengetahui tentang masa kecilnya. Eric melakukan ini semua karena teringat perintah dari Camilla untuk mengingat masa kecilnya. Seorang dokter pun memberikan beberapa gambar yang merupakan peninggalan dari Ibu Eri. Sang dokter mengatakan jika gambar itu adalah suami dari Ibu Eric. Setelah Eric melihat gambar itu, dia pun merasa terkejut sebab gambar itu adalah Manos. Eric kemudian menemui Kiko dan mengatakan jika dia adalah anak dari Manos. Kiko pun mengajak Eric untuk mendatangi sebuah makam yang terkutuk. Kiko menjelaskan jika dahulu makam ini adalah makam dari seorang pemburu yang terkutuk. Ines bersama Manos mencoba menyegilnya. Namun kuburan ini telah terbuka, yang membuat arwah si pemburu berkeliaran. Kiko menyimpulkan jika kemungkinan besar arwah pemburu inilah yang membunuh istri dari Eric dan Manos. Arwah ini menggunakan tubuh manusia yang berdarah entitas seperti Eric. Namun Kiko juga bingung tentang di mana arwah ini berada. Eric pun akhirnya menemukan jawaban jika pembunuh istrinya adalah arwah yang terkutuk. Eric pun mencoba mencari tahu tentang tubuh siapa yang dimasuki arwah ini. Sementara itu, Ines memerintah Tutu agar membunuh Eric. Ines sangat yakin jika Eric lah yang dirasuki oleh arwah pemburu. Tak disangka, saat Tutu akan menyerang Eric dengan berubah menjadi babi hutan, dia malah tewas saat mencoba membunuh Eric. Eric tak mengingat apapun yang terjadi. Bahkan Eric tak ingat bagaimana dia bisa melawan Tutu. Saat di kantor polisi, Eric diskor oleh Evo karena telah membunuh seseorang. Persia pun juga kecewa terhadap perilaku dari Eric. Eric menjelaskan kepada Marcia jika dia bukan pembunuh dari Tutu, melainkan pembunuh. Tutu adalah orang yang juga membunuh Manos. Eric menjelaskan jika semua ini ada hubungannya dengan makhluk mitologi. Namun Marcia tak percaya dan mengatakan kepada Eric jika makhluk mitologi adalah cerita yang tak nyata. Marcia pun mencoba menyelidiki jasad dari Tutu. Jasad Tutu pun juga menghilang seperti Manos. Sementara itu, Eric meminta bantuan kepada Camilla untuk memecahkan pembunuh dari istrinya.
Eric menjelaskan jika Manos adalah ayahnya. Marcia melakukan penyelidikan pribadi untuk mencari tahu tentang kematian dari Tutu. Marcia pun mencoba masuk ke permilik dari Ines. Saat Marcia mendatangi ruangan dari Ines berada, betapa terkejutnya dia setelah melihat jasad Tutu yang berada di tempat itu. Marcia pun langsung bergegas untuk menelepon rekannya. Namun Ines langsung menggunakan sihirnya untuk mengelabui Marcia. Seketika Marcia pun langsung terkejut dan mulai percaya jika makhluk mitologi itu benar-benar ada. Di suatu tempat, Eric bersama Camilla bekerja sama untuk menyelidiki tentang apa yang terjadi. Sebelum kematian Manos, Eric sempat berada di tepi pantai pada malam sebelumnya. Eric pun mengingat seorang pemulung yang lewat di depannya. Saat Camilla mencoba memasuki pikiran pemulung tersebut, pemulung itu pun menjawab jika Eric mencoba membunuh seorang pria. Erika pun langsung mendatangi Kiko untuk meminta pertolongannya untuk mengingat masa lalu. Di lain sisi, Ishak mencoba memohon kepada seorang pria bernama Iperi yang merupakan makhluk mitologi pelindung hutan. Ishak mengatakan jika arwah terkutuk yang dibunuhnya kini akan balas dendam. Ibri pun tak peduli. Ibri sudah tak ingin kembali ke entitasnya. Ishak sangat memohon, sebab dia tak ingin Iberi kenapa-napa. Namun Iberi tetap bersikeras jika dia tak peduli dengan arwah terkutuk itu. Di tengah hutan, Kiko membantu Eric untuk melakukan ritual melihat masa lalu. Ritual ini pun berjalan dengan lancar. Eric kemudian berniat untuk melihat ke tempat di mana Manos ditemukan tewas. Tak disangka, pada malam itu, Eric ternyata sudah bertemu dengan Manos. Manos menemui Eric untuk mengabarkan jika Luna atau puterinya telah dirasuki oleh arwah terkutuk. Dan Luna lah yang juga membunuh istrinya. Akan tetapi, arwah yang merasuki Luna malah mengendalikan tubuh dari Eric, yang membuat Eric pun membunuh Manos. Makhluk mitologi sebenarnya tak bisa mati. Namun, mereka akan mati setelah jiwanya terambil oleh entitas jahat seperti halnya Manos yang diambil jiwanya oleh arwah yang merasuki Luna. Saat tersadar, Kiko menyuruh Eric agar segera mengeluarkan arwah di dalam tubuh dari Luna. Sebab Luna bisa saja terbunuh jika Eric tak segera bertindak. Saat tiba di rumahnya, Eric bertanya kepada neneknya tentang di mana Luna berada. Nenek dari Eric mengatakan jika Luna telah kabur saat diperiksa oleh paranormal. Nenek dari Eric meminta maaf sebab dia memanggil paranormal. Sebab tingkah Luna yang sangat aneh. Saat akan pergi, Eric didatangi oleh Marcia yang kini mulai percaya kepadanya. Marcia pun meminta maaf kepada Eric. Di suatu tempat, Tunai yang dirasuki arwah terkutuk. Dia pun mencari tempat dari Ishak berada. Sementara itu, Eric bersama Marcia menemukan informasi jika Luna tengah mencari saji.
yang tinggal di sebuah bangunan nol. Di suatu tempat, Luna akhirnya menemukan Ishak yang dia cari-cari. Luna menyuruh Ishak agar membantunya untuk bertemu dengan guru Pira. Ishak pun menyuruh Luna untuk pulang saja, sebab guru Pira sedang sibuk seketika. Mata Luna pun berubah menjadi putih. Ishak kemudian menyadari jika Luna telah dirasuki oleh arwah jahat. Di suatu tempat, Kiko menemui Cho yang sebelumnya menyuruh penduduk desa Tuh untuk pergi. Ternyata Gio diperintah oleh seorang pria bernama Tuan Afonso. Kiko pun merasa curiga jika Tuan Afonsola yang membebaskan kutukan dari pemburu sebelumnya. Benar saja, ketika Kiko melihat salah satu foto, terdapat foto Tuan Apunco yang bersama dengan pemburu yang tewas sebelumnya. Tuan Afonso ternyata anak dari pemburu tersebut. Ternyata tujuan Tuan Afonso melabuhi Kiko hanya ingin membebaskan arwah ayahnya. Selain itu, kebakaran yang terjadi di tengah hutan juga ulah dari Tuan Afonso. Kembali ke Ishak. Ishak pun sudah tak tahu harus bagaimana lagi. Nyawa Iberi kini tengah terancam. Saat mendapatkan kesempatan untuk kabur, Ishak langsung menemui Ibere untuk mengabarkan jika pemburu terkutuk di masa lampau kini ingin balas dendam kepadanya. Iberia pun tak peduli dengan hal itu. Iberia malah menyuruh Ishak agar fokus saja terhadap hidupnya. Mendengar ucapan dari Iberia, Ishak pun langsung pergi dengan raut wajah yang kecewa. Di suatu tempat, akhirnya Erik bersama Marisa menemukan Ishak. Menurut buku mitologi, Saji tak memiliki satu kaki, dan Erik pun sangat yakin jika Ishak adalah Saji. Erik kemudian menyuruh Ishak agar membantunya menemukan Luna. Namun Ishak pun langsung pergi dari sana. Di suatu tempat, Luna akhirnya bertemu dengan Iberi yang dicarinya. Arwah terkutuk yang merasuki Luna langsung berniat menyerap jiwa dari Iberi. Beruntungnya, Ishak tiba tepat waktu. Iberi pun akhirnya terselamatkan. Akan tetapi, Ishaklah yang malah menjadi korban. Erik yang melihat Luna, dia langsung menggendong Luna agar pergi dari sana. Erik kemudian berbicara dengan arwah jahat agar merasuki tubuhnya saja. Seketika, arwah jahat itu pun berpindah ke tubuh dari Erik. Beberapa saat kemudian, Erik ditangkap oleh Evo untuk dilakukan penyelidikan. Menurut data GPS sebelumnya, Erik dicurigai karena kematian dari Manaus dan juga dari Tutukini. Erik pun akan dibawa ke kantor polisi. Sementara itu, Ibere dan juga Ines yang melihat kematian dari Ishak. Mereka pun merasa bersedih karena satu entitas mereka kini telah mati lagi. Di desa Tur, terjadi angin yang sangat kencang. Kiko mengatakan jika hal ini pertanda jika salah satu entitas mereka telah tewas. Ibria yang sudah kehabisan kesabaran, dia pun berniat kembali ke habitatnya untuk menjadi guru Pira. Ipere akan membalaskan dendam dari entitasnya yang telah tewas.
Beralih ke Arik. Arik akan diwawancarai mengenai kematian dari Manos dan juga Tutu. Arik dicurigai jika dialah pembunuh dari kedua orang tersebut. Saat akan diwawancarai, muncullah Camilla yang langsung menggunakan kekuatannya untuk mengelabui semua anggota polisi. Kemudian Camilla pun mengajak Arik untuk pergi dari sana. Di rumah dari Arik, Marcia mengabarkan jika Arik tengah diperiksa oleh polisi. Saat Marcia ingin memeriksa keadaan dari Luna, tiba-tiba terdapat Ines yang mengatakan jika arwah terkutuk telah pergi dari tubuh Luna. Camilla pun belum menyadari jika arwah terkutuk ini telah merasuki tubuh dari Arik. Di lain sisi, Biperi pun telah kembali ke habitatnya dan mulai berubah menjadi Corpora. Sementara itu, Camilla merasa terkejut setelah melihat Arik yang kini telah dirasuki. Marcia pun mencoba mendatangi Disa Tours sebab terdapat kabar jika Arik telah kabur. Benar saja, Marcia menemukan mobil polisi yang dikendarai oleh Arik. Di tengah hutan, Arik yang tengah kerasukan, kini tubuhnya dikendalikan oleh arwah terkutuk untuk membunuh Purpira. Saat Guru Pira melepaskan tombaknya ke arah Arik, arwah terkutuk itu pun berhasil menangkap tombak tersebut. Arwah terkutuk itu kemudian tersenyum ke arah Guru Pira, namun Arik yang mendengar suara putrinya dari dalam hatinya. Dia pun langsung tersadar. Arik kemudian memasukkan tombak ke dalam dadanya agar arwah terkutuk itu keluar dari tubuhnya. Usaha Arik pun berhasil. Namun Arik harus menghembuskan nafas terakhirnya. Kiko mengatakan jika Arik akan hidup kembali dengan menjadi bagian dari entitas. Guru Pira pun membawa jasad dari Arik ke suatu tempat dan kemudian sason yang pertama pun berakhir. Demikianlah pembahasan pada sehari sekali ini. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Arwah terkutuk belum tersegal kembali. Besar kemungkinan arwah terkutuk ini masih berkeliaran. Di samping itu, benarkah Arik akan hidup kembali menjadi entitas dari makhluk mitologi? Silakan tunggu di video selanjutnya. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya.